Morning class. Welcome back with me, Miss Mustika. Okay, today we're going to continue our lesson about vocabulary unit 3. So guys, I want you to understand this lesson. So, check it out. Okay, today I'm going to explain you about vocabulary unit 3. The topic is technology. Ya, kalau berhubungan teknologi, mungkin kalian sudah tahu semua ya, apa aja itu teknologi. Nah, the first thing I will explain you about nouns in technology. Nah, kata benda yang ada dalam teknologi itu apa aja? Oke, first is plug. Nah, plug ini adalah tempat penyumbatan atau tempat colokan. Next ada kabel. Kabel ini adalah kabel yang biasa kalian gunakan kalau mau menghidupkan TV ataupun men-charge handphone, laptop dan lain sebagainya. Next ini ada monitor. Nah, monitor ini adalah layar ya, layar komputer. Nah, di sini ada screen. Screen ini layar di dalamnya. Next ini ada mouse ya. Next ada laptop. Nah, laptop kemungkinan sudah semua tahu ya, laptop itu apa. Next ada keyboard. Nah, keyboard ini adalah tempat pengetikan ya. Next, adverbs from adjective. Nah, yang dimana di sini adverb yang berasal dari kata adjective. Yang di sini adalah penambahan ly atau ally after adjectives to form an adverb. Nah, setelah adjective ya. Next, it lies after or before verb. Oke, ini contoh dari adverbs from adjective. Nah, dari di sini kalau di contohnya perubahan dari adjectives menjadi adverb. Nah, jadi tidak semua di sini adverb itu ditambahi ly atau ally. Jadi bisa saja bentuk dari adjectives itu bentuk awalnya juga untuk di adverbs. Nah, contoh automatic, automatically, bad, badly, busy jadi busily, careful jadi carefully, easy jadi easily, energetic jadi energetically, enthusiastic jadi enthusiastically, fast tetap jadi fast ya. Jadi seperti Miss bilang tadi, tidak semua ditambah ly atau ally. Next example seperti good jadi well, happy jadi happily, hard bisa adverbnya hard ataupun hardly, led bisa adverbnya led atau lately, lucky jadi likely, near jadi nearly, optimistic jadi optimistically, successful jadi successfully. Jadi ya, tidak semua adverb bisa ditambahi ly ataupun ally. Next ada collocation. Nah, di sini yang pertama ada make a decision, yang dimana artinya di sini adalah membuat keputusan. In sentence, the judges should make a decision between these two contestants. Nah, dimana di sini artinya adalah juri seharusnya buat keputusan antara dua kontestan ini. Next ada make a fortune or a lot of money, yang dimana artinya adalah menghasilkan uang. He said if I can figure out, I can make a fortune. Ya. Next ada yang ketiga make a mistake, membuat kesalahan. Forgive me if I make a mistake. Make a suggestion, yang artinya memberi syarat. Make a suggestion for the trouble I'm causing. Make an effort, berusaha. Contoh kalimatnya, he makes an effort to relax. Dan terakhir itu ada make a call to, yang dimana artinya memanggil. Contoh dalam kalimat, I make a call to my father to pick me up. Ya, ini adalah collocation yang ada di dalam unit 3. Next, ada phrasal verbs on the phone. Nah, phrasal verb yang digunakan dalam menelepon ya. Yang pertama itu ada get cut off, yang dimana artinya diputuskan dari sambungan telepon. Contoh ya, dalam kalimat, I got cut off before my manager gave the directions. Nah, dimana artinya saya diputuskan dari sambungan telepon sebelum manajer saya memberikan arahan. Ya. Next ada yang kedua, get through to, dimana artinya menghubungi. Nah, in sentence contohnya, I tried to call Jason but couldn't get through to him. Next yang ketiga ada switch off, menonaktifkan handphone. I switched my phone off so you couldn't get through to me. Next ada ring back, menelpon kembali. Contoh dalam kalimatnya, I'll ring you back if I'm ready. Next ada yang kelima, run out. Yang dimana run out ini artinya menghabiskan atau melarikan. Nah, contohnya they've run out of money for the phones.
Next ada hold on, menunggu dalam telepon. Contoh dalam kalimatnya, he asked me to hold on while he turned the TV down. Next ada yang terakhir, hang up, yang dimana artinya menelpon orang lain. Nah contohnya, when I was talking to him on the telephone, he hang up. Oke, next ada verb phrases plus preposition. Nah contohnya, come in handy ya, yang dimana di sini artinya berguna. Dalam kalimat contohnya, this money will come in handy when we go on vacation. Nah, uang ini akan berguna ketika kita berlibur. Next ada get rid of, yang dimana artinya menyingkirkan. Contoh dalam kalimat, are you trying to get rid of me? Next ada keep in touch with, yang dimana artinya tetap berhubungan. Yang dimana dalam kalimat contohnya adalah I still keep in touch with her although she's moved to Jakarta. Nah, aku masih tetap berhubungan dengannya walaupun dia sudah pindah ke Jakarta. Next ada look forward to, yang dimana artinya menantikan. Nah, contoh dalam kalimat I look forward to seeing you this month. Nah, saya menantikan melihatmu bulan ini. Next yang terakhir ada take advantage of, yang dimana artinya mengambil keuntungan atau kesempatan. Nah, contoh dalam kalimat let's take advantage of the good weather and go to the beach. Nah, ayo kita mengambil keuntungan dari cuaca yang bagus ini dan pergi ke pantai. Okay guys, that's about our lesson today. Thanks for your attention. Bye. Okay guys, thanks for watching my video today. I hope it can help you to do your assignment. Your assignment is taking notes from my video. Don't forget to submit to my WhatsApp. Bye-bye!